Oke, hari pertama kita work from home atau lebih tepatnya mengisolasi diri sendiri. Oke. Dan memang tanggal berapa sekarang ini? Tanggal 26 Maret 2020 ya, dengan bertambahnya pasien suspek corona ya, per hari ini tuh udah 879 kalau nggak salah, 78 meninggal dan sekitar di 25 yang sembuh. Jadi persentase yang meninggal tuh lebih tinggi daripada yang sembuh. Dan memang di tempat saya bekerja dan saya pun juga punya riwayat yang dinas ke daerah-daerah red zone. Makanya pada akhirnya hari ini saya resmi mengisolasi diri sendiri. Dan memang saya tidak pernah keluar kamar kalau nggak urgent-urgent amat, karena di sebelah kiri saya ada ayah saya, di bawah itu ada ibu saya, dan tentunya ada kakak saya juga gitu ya. Jadi saya tidak pernah keluar kamar kalau nggak penting banget gitu ya. Saya memang tidak punya gejala, saya tidak pernah merasa sakit pilek atau apapun sekalipun. Cuman mengingat hal mengingat riwayat perjalanan saya ke daerah-daerah red zone, makanya saya memutuskan untuk mengkarantina diri sendiri. Karena saya yakin gitu ya, bahwa virus ini bisa jadi ada atau tidak gitu ya, tapi tindakan preventif yang paling penting adalah untuk tidak keluar dan menularkannya kepada orang lain. Hari ini saya juga minta makan ke bawah pakai namanya tali, dikasih plastik, dan kemudian dari orang bawah akan mengirimkan nasi bungkus. Jadi saya makannya pun dengan nasi bungkus, tidak menggunakan peralatan piring sama sekali dan tidak menggunakan sendok sama sekali ya. Saya tidak tahu saya akan bosan 14 hari atau tidak. Cuma semua pekerjaan akan saya lakukan di rumah, dan semua kegiatan juga akan saya lakukan di rumah. Dan hari ini saya mulai membaca buku-buku saya gitu ya. Karena buku saya tuh begitu banyak, hanya 10%, 20% yang saya pernah baca. Jadi saya beli aja, tapi waktu itu nggak sempat baca. Mungkin ini salah satu bukan hikmah sih sebenarnya, tapi memang pada akhirnya saya punya waktu luang untuk membaca buku. Nah, bagi teman-teman ya yang merasa bahwa masih mengentengkan corona, bertobatlah gitu ya. Karena mungkin bagi kita ataupun bagi orang-orang yang masih berusia muda, lebih sedikit potensi resikonya dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin lebih tua, yang 40 sama 50 tahun. Cuman ingat bahwa jangan kita yang menjadi orang yang membawa itu ke rumah gitu. Saya berusaha untuk itu, dan saya coba untuk semua dilakukan di rumah. Dan memang udah zamannya semua sekarang itu bisa dilakukan di rumah, membaca, membayar, video call, mengontak orang dan lain-lain gitu ya. Semuanya sudah di rumah. Jadi seharusnya kita lebih happy di rumah. Bagi teman-teman yang pemalas, harusnya tuh lebih happy ya sebenarnya ya. Karena kita menyediakan semuanya, TV, laptop, kemudian buku, apapun hobi Anda gitu ya. Karena saya juga di hari-hari biasa juga tidak suka keluar rumah di Sabtu dan Minggu, kecuali kerja ya gitu ya. Oke, cukup itu dulu di hari saya hari pertama. Hari ini saya bekerja dari jam 8 sampai jam 3 dan kemudian membaca buku. Buku yang saya baca adalah rekomendasi dari seorang teman, karena saya barusan dari Semarang. Ada buku bagus namanya Oi Huyulan ya. Oi Huyulan ini adalah sebuah novel berdasarkan kisah nyata salah satu orang terkaya di masa di Semarang ya, tapi bukan di Indonesia. Itu masih namanya Hindia Belanda. Dia adalah salah satu orang terkaya di Semarang dan di Asia Tenggara pada saat itu gitu ya. Dan saya begitu penasaran dengan sosoknya, karena teman saya di Semarang bilang bahwa disinilah berdiri sebuah rumah yang namanya orang terkaya di Asia Tenggara, namanya Oi Yulan gitu ya. Dan saya merasa penasaran apa yang membuat dia kaya, orang tuanya kaya gitu kan, sampai pada akhirnya dia menciptakan sebuah buku dan kemudian diperbarui oleh penulis barunya, dan itu buku yang sangat bagus. Oke, saya baca dulu, akan saya ceritakan kepada Anda apa isi bukunya kelak di kemudian hari. Salam sehat, stay safe, semangat.